warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan coba membahas bagaimana cara untuk menginstalasi dan menggunakan Cisco Packet Tracer ya, yang untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Oke, sebelumnya untuk komputer dan jaringan dasar kemarin sudah saya upload di Teams ya. Silakan nanti kalian bisa membuka Teams kalian, kemudian bisa di-download untuk paket tracer yang versi 5. Ya, saya akan coba mulai untuk mendownload. Nah, proses downloadnya seperti ini. Kita unduh. Ya, di besar filenya adalah sekitar 92 mega. Nah, untuk bisa mendownload ini tentu saja dibutuhkan kuota ya. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi untuk proses download paket tracer dari Microsoft Teams sudah selesai. Sekarang kita lihat filenya. Nah, ini kita untuk kemudian langkah kedua adalah kita harus untuk menginstalasinya. Ini kebetulan tadi saya sudah mencoba download, ini udah ada 2 file. Kita gunakan salah satunya saja. Misalkan kita double klik ya. Kita double klik. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini akan muncul seperti ini. Kita pilih yes. Nah, welcome to the packet tracer versi 5 ya. Kita klik next, kita accept ya, kemudian next lagi, next, install. Nah, simple kan? Jadi untuk instalasi sebenarnya kita cukup tinggal next, finish gitu. Ya, ini kita masih menunggu untuk proses instalasi paket tracer versi 5. Kenapa versi 5? Ya, jadi sebenarnya untuk paket tracer ini sekarang mungkin sudah ada yang versi 7, 8, ya itu sudah ada. Tetapi saya gunakan yang versi 5 karena untuk yang versi 7 ke atas itu dia sudah harus ada registrasinya. Nah, kalau untuk yang versi 5 ini masih boleh digunakan tanpa atau artinya gratis gitu ya. Tidak harus ada registrasi. Nah, ini sudah selesai untuk instalasinya. Kita klik finish, kita launch saja ya, kita sekalian untuk membuka paket tracernya. Kita klik finish. Sudah muncul seperti ini ya. Kita klik allow. Allow itu adalah mengizinkan. Jadi karena aplikasi ini diblok oleh defendernya, firewallnya, makanya ada pernyataan ini boleh nggak diizinkan apa tidak gitu. Kita kasih izin, kita klik allow access. Nah, sudah selesai. Jadi begini, seperti ini tampilan paket tracer versi 5 buatan dari Cisco ya. Oke. Jadi untuk pembuatan desain ataupun desain jaringan, yang pertama kan kita harus ada namanya komputernya ya. Ada komputernya. Sebelumnya di sini, ini yang putih ini namanya adalah workspace-nya. Jadi nanti kita akan bekerja di sini semua. Nah, kemudian di bawah ini ada panel-panel. Jadi nanti akan kita buat, kita ambil ya, nanti beberapa komponen nanti kita ambil dari sini. Ya. Kemudian jika kita ingin membuat sebuah desain ya, desain dari jaringan ya, jaringan komputer. Yang pertama adalah kita butuhkan sebuah peralatan komputernya. Nah, karena namanya peralatan jaringan komputer berarti kita harus ada komputernya. Misalnya kita pilih komputer, kita klik yang end device ya. Kemudian yang di sini kita pilih PC. Kita bisa klik sekali, kemudian lepas di sana. Nah, seperti itu. Nah, kita ambil 2 ya.
klik 2. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah PC 0 dan PC 1. Ini diberikan PC nomor 0 dan ini PC nomor 1. Untuk penomoran ini nanti akan diberikan secara otomatis oleh sistem. Gitu. Nah, selanjutnya adalah PC sudah ada. Nah, sekarang kita akan agar bisa berkomunikasi kan harus ada namanya media. Harus ada media jaringannya. Nah, medianya adalah dia PC ini sudah ada LAN card-nya sudah ada ya. Sudah ada LAN card-nya, ini fast Ethernet-nya sudah ada. Kemudian yang belum ada adalah kabelnya. Nah, kita akan harus istilahnya menghubungkan kabel-kabelnya. Menghubungkannya menggunakan apa? Masih ingat kemarin kita untuk menghubungkan kita menggunakan kabel yang sudah pernah kalian buat ya. Kita ada kabel menggunakan cross ataupun menggunakan strike. Nah, kita akan memberikan kabelnya. Untuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua PC secara langsung, kemarin masih ingat nggak? Kita menggunakan kabel, konfigurasi kabelnya apa? Apakah strike ataukah cross? Ya, jadi kita masih ingat, jadi kalau fungsi dari kabel cross itu adalah dia untuk menghubungkan dua device yang sama, misalkan PC dengan PC, hub dengan hub, itu adalah menggunakan kabel cross. Nah, di sini keterangannya ada di bawah ini ya. Ini adalah copper cross, jadi ini kabel crossnya, ini strike, ini fiber, ini bond, ini koaksial ya. Nah, sekarang kita menggunakan crossnya, kita klik, kemudian kita pasangkan di PC 0, kita tancapkan di fast Ethernet-nya, kemudian di PC 1 juga, ini kita pasangkan di fast Ethernet-nya. Nah, seperti ini. Tandanya adalah di sini akan muncul tombolnya atau berwarna hijau. Hijau ini berarti kabel yang digunakan sudah sesuai atau sudah terkoneksi, terhubung. Ya, mungkin ada yang menyatakan, wah, kalau pakai kabel yang strike paling ya sama ya. Nah, kita akan coba, kita buktikan kira-kira sama enggak. Kita akan coba hapus ya, kita ganti. Untuk X ini adalah untuk menghapus atau mendel. Kita arahkan di kabelnya. Sekarang kita ganti menggunakan kabel strike. Nah, ternyata di sini warnanya adalah merah. Ya. Kalau merah seperti ini berarti dia gagal ataupun tidak salah kabel yang digunakan. Oke, jadi kan benar ya untuk teorinya. Teori yang digunakan adalah antaranya PC dengan PC itu digunakan kabel cross. Ya, PC dengan PC secara langsung tanpa menggunakan hub itu digunakan adalah kabel cross. Oke. Selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah kita harus memberikan alamat IP pada PC-PC tersebut. Ya, jadi alamat IP ini digunakan untuk agar komputer nanti tahu alamat yang dituju itu di mana. Ya, jadi nggak bisa kita ngasih tanpa ada alamat, nanti ya bingung ini mau dikirim kemana atau asalnya dari mana, dia nggak akan terkirim pesan ataupun data file yang dikirimkan. Gitu. Jadi misalkan, misalkan seperti ini. Kita buat sedikit ore-orean ya. Jadi misalkan untuk PC 0, kita kasih PC 0 ini kita berikan IP misalkan yang kelas C aja ya, yang kelas C adalah 192.168.0.1 misalkan. Kemudian untuk netmasknya ini default aja 255, 255, 255,
255.0. Kemudian sebagai gateway, misalkan untuk sebagai gateway itu adalah masih ingat nggak? Dia digunakan sebagai pintu gerbang. Jadi dalam satu jaringan, gateway yang digunakan itu hanya satu, hanya harus sama. Jadi misalkan kalau ini IP ya, misalkan ini IP, IP ini tidak boleh sama. Ini tidak boleh sama. Nah, sedangkan untuk gateway, misalkan kita menggunakan gateway-nya 01 ya. Gateway ini harus sama di dalam satu network. Ya, dalam satu network itu gateway-nya harus sama. Tuh ya. Oke, misalkan untuk IP PC0 itu tadi ya 192.168.0.1, kemudian PC1 kita beri IP 192.168.0.2 karena tidak boleh sama. Tetapi gateway-nya antara PC0 dan PC1 itu adalah sama. Gitu ya. Jadi masih ingat pembacaan untuk IP kelas C ya. Ini di sini untuk di netmasknya 255.255.255.0. Ini berarti 3 blok di depan dia dibaca sebagai network ID. Masih ingat kan? Network ID. Kemudian satu blok terakhir dia disebut sebagai apa? Host ID-nya. Host ID. Jadi misalkan kalau misalkan 3 blok awal itu adalah Jawa Tengah, Karanganyar, kemudian Kabupaten Karanganyar, kemudian titik yang ketiga ini adalah kecamatannya Karanganyar. Berarti semua yang ada di kecamatan Karanganyar itu adalah dalam satu jaringan. Nah, kemudian satu blok akhir, misalkan satu blok akhir ini diidentifikasi sebagai kelurahan, misalkan kelurahan yang ada di kabupaten yang ada di kecamatan Karanganyar. Misalnya ada kelurahan Bejen, Tegal Gede, kemudian mana lagi ya, Karanganyar sendiri ya. Jadi seperti itu analoginya, sama ya. Nah, sekarang akan kita coba menerapkan IP yang ada di PC0 dan PC1. Caranya adalah kita klik di PC0 terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita masuk ke config, ke desktop, kita masuk ke desktop, kemudian kita pilih di IP configuration, klik. Nah, seperti ini. Untuk IP address ya, seperti di catatan kita kemarin tadi ya, untuk IP address-nya atau PC0 adalah 192.168.0.1. 192.168.0.1. Kemudian untuk subnet masknya ya, kita klik itu dia sudah otomatis. Gateway itu kita isi 192.168.0.1. Untuk DNS-nya kita kosongkan saja. Oke, ini untuk yang PC0 ya, ini PC0 ya. Oke, kemudian yang PC1 sama. PC1 berarti kita isi alamat IP-nya adalah 192.168.0.2 misalkan. Kemudian subnetnya ya, ini otomatis. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.0.1. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk cara mengisi konfigurasi IP-nya. IP-nya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk bisa ngecek apakah konfigurasi kabel yang kita gunakan ini sudah benar, ya,
sudah benar atau belum. Kita cek. Caranya adalah kita menggunakan perintah ping. Ya, misalkan ini posisi kita ada di PC1, jadi kita ada di sini. Kita akan coba ngecek jaringan dari PC1 itu ke PC0 ini sudah terkoneksi atau belum. Ya, caranya yang pertama kita menggunakan perintah di sini di command prompt. Kita klik. Ya. Kemudian kita isikan perintah ping. Ping spasi alamat IP yang kita tuju. Karena yang kita tuju adalah PC0 dan PC0 adalah IP-nya 192.168.0.1. Nah, seperti ini. Ping spasi alamat IP. Kemudian kita tekan tombol enter. Nah, seperti ini. Di sini muncul hasilnya seperti ini, reply from 192.168.0.1, byte-nya 32, waktu yang untuk ngeping itu 58 milisecond, TTL-nya 128. Itu untuk ping yang pertama, kedua 31, 32, 32. Nah, seperti itu. Kemudian yang terkirim itu 4 ya, receive itu diterimanya 4, loss-nya 0. Berarti tidak ada yang hilang. Ya, jadi semua berhasil dikirim dengan baik. Itu. Ini adalah cara untuk mengecek koneksitas ataupun ketersambungan jaringan. Cara yang lain juga ada. Jadi kita menggunakan simulasi. Ya, ini misalkan di sini ada gambar amplop ya, kotak surat. Kita klik, kemudian kita misalkan kita kirim dari PC0 ke PC1. PC0 ke PC1. Nah, hasilnya ada di bawah ini. Successful. Jadi statusnya successful, source-nya itu dari PC0, destination itu adalah tujuannya. Jadi dari PC0 ke PC1 statusnya adalah sukses. Nah, seperti itu. Gimana? Sudah paham belum? Oke, nanti silakan kalian coba lagi ya. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk menghapus. Oh ya, untuk menghapus ini kita bisa menekan tombol delete di sini. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua, kita akan mencoba membuat jaringan yang lebih luas lagi. Oke, misalkan kita membuat ada 4 PC. Nah, ada 4 PC seperti ini. Ada 4 PC seperti ini. Kemudian ini namanya PC 2, 3, 4, 5 ya. Oke, misalkan PC 2, PC 3, PC 4, PC 5. Ini hanya untuk memudahkan saja. Jadi untuk sebagai catatan biar kita punya catatan alamat IP-nya berapa. Jadi jangan sampai nanti ada yang bertabrakan. Misalkan kita urutkan saja, kita 2 itu adalah 3. Kita copy aja. Sebentar, nanti nah, ini 3, 4, 5, 6. Nah, misalkan seperti ini. Oke ya, PC-nya PC 2 ini kita isi dengan 03 92 168 0.3. Untuk subnet masknya kita tap aja atau kita klik, nanti otomatis akan terisi dengan sendirinya. Kemudian untuk gateway ya, untuk gateway ini kita akan coba membuat jaringan baru ya. Jadi ini udah berbeda. Ini nanti kita akan membuat jaringan tersendiri. Ya, misalkan gateway-nya kita kasih yang 03 192 168.0.3. Kenapa tidak 1? Karena 1 nanti sudah 1 itu tidak ikut dengan jaringan yang akan kita buat. Ya. Tuh, misalkan gini aja, ini biar untuk membedakan ini kita kasih 1. Ini juga 1. Seperti ini. Ini 1, 3 ya. Oke, berarti ini adalah IP-nya 14.
192.168.1.4. Coba kita rubah di catatan dulu. Yang kedua ini kita rubah menjadi 1. Jaringannya ya seperti ini. Berarti ini oke. Tadi kan kita sudah mendefinisikan ya kalau untuk IP address itu tidak boleh sama. Nah, sekarang akan kita buktikan. Ini kita posisi ada di PC 4. PC 4 itu seharusnya adalah 1.5. Nah, kalau misalkan kita isikan dengan IP 1.4 kira-kira seperti apa? Kita coba ya, 92.168.1.4. Oh, sorry ya. Oke. Karena dia belum kabelnya belum ada ya. 92.168.1.3. Oke, kita biarkan aja. Ini masih 14 ya. Masih 14. Kemudian yang 5 itu adalah 16. 92.168.1. Nah, ya, seperti ini. Nah, sekarang akan kita tambahkan, karena ini nanti kita kalau seperti ini kan topologinya adalah topologi star ya. Jadi kita butuh sebuah hub. Nah, di sini ada hub, taruh sana. Kemudian kita tambahkan kabelnya. Oke, kabelnya menggunakan apa? Kalau tadi kita sudah menggunakan kabel cross. Apakah kita menggunakan kabel cross lagi? Ya, kita coba aja. Kita coba masih pakai cross. Kita hubungkan ke tancapkan ke hub. Kok merah. Nah, ada apa? Nah, sekarang kita coba pakai yang hijau, yang strike. Oke, yang strike dia masuk. Ini juga. Nah, sekarang kita cek. Oke, ini IP-nya belum di set ini. 16, 14, 13. Ini belum ada IP-nya. Tadi dia nggak mau ya. Kalau kita kasih 14 ya, 92.168, 1.4. Kenapa? Enggak, ini ada errornya. This address is already used in the network. Artinya apa? Alamat ini sudah digunakan di dalam jaringan. Ya. Jadi kita tidak boleh karena 14 sudah digunakan atau punyanya PC 3 tadi ya. Ya. Ini 14 itu punyanya PC 3. Nah, berarti ini terbukti ini teorinya ya. Jadi untuk PC ini IP itu tidak boleh sama. Nah, jadi harus sesuai dengan jatahnya masing-masing ya. Jadi untuk PC 4 kita isikan IP-nya adalah 1.5.192.168.1.5. Nah, kalau seperti itu nggak error, nggak ada errornya. Dan kita close. Nah ini kita biarkan dulu ini seperti ini. Nanti akan kita coba kira-kira bisa terkoneksi apa tidak. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya. Di bawah ini ada IP-nya 192.168.1.3. Kemudian cross ataupun garis miringnya adalah 24. Ya, kemudian yang sini juga ini 14, ini 15, ini 16, 92.168.1.6. Ya. Oke, sekarang akan kita coba untuk simulasikan. Kita mulai misalkan dari PC 3 ke PC 4. Bisa enggak? Sukses ya, berhasil. Kalau misalkan dari 5 ke 3 juga sukses. Kalau 5 ke 4 juga sukses ya. Nah, kalau seperti ini kita coba misalkan dari 2 ke 5. Ya, nah, seperti ini kan nggak kelihatan ya. Kita harus delete dulu. Kita clear dulu. Nah, misalkan dari 2 ke 5. File.
Fail itu artinya adalah gagal. Kenapa gagal? IP-nya sudah benar, IP sudah terisi, sudah sesuai dengan jaringan, tetapi yang salah adalah di kabelnya. Nah, jadi antara kabel dan IP itu harus sesuai ya, harus sudah settingannya benar. Nah, karena salah kita akan coba mengganti ya, kita hapus terlebih dahulu. Kita ganti menggunakan kabel strike. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita coba lagi, kita ulang dari PC 0 ke PC 5. Sukses. Ya, sukses. Ya. Misalkan dari PC 2 ke 4 juga sukses. 3 ke 2 juga sukses. Itu ya. Jadi jangan apa namanya, untuk kabel jangan sampai salah. Jadi untuk penggunaan kabel strike dan kabel cross ini benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai nanti terbalik ya, jangan sampai nanti salah gitu. Nah, sekarang selanjutnya akan kita coba mengembangkan jaringan tersebut ya. Ini ya yang akan kita kembangkan ini. Jadi ada 4 PC, kemudian 1 hub ya. Kemudian akan kita tambahkan, coba di sini kita tambah sebuah PC. Sebuah PC di sini, kemudian tambah PC lagi, ya. Kemudian kita juga butuh sebuah hub. Nah, di sini gini. Misalnya seperti ini. Ya, PC yang ini namanya udah otomatis ya. Tadi setelah 5 itu ada PC 6, PC 7. Ini akan ternama apa, diberi nama secara otomatis. Nah, kita akan menyambungkan kabelnya ya. Misalkan ini dari PC 6 ke hub. Kemudian dari hub ke PC 7 seperti ini. Nah, kemudian dari hub ke hub ini menggunakan kabel apa? Apakah menggunakan strike? Kita coba. Kita coba sambungkan. Nah, salah kan? Salah, nggak boleh. Berarti antara hub dengan hub itu yang benar menggunakan kabel apa? Kabelnya adalah cross. Ya, masih ingat ya? Jadi cross itu digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Seperti tadi contoh di atas. Yang ini adalah PC dengan PC. Ya, PC dengan PC. Ini tidak berpengaruh misalkan, atau laptop dengan laptop ya. Misalkan yang satu PC-nya mereknya Acer, kemudian yang satu mereknya Asus, kan beda Pak, ya bukan seperti itu. Yang kita maksud adalah device-nya. Jadi merek apapun, ya merek apapun enggak berpengaruh, ya. Meskipun yang satunya mereknya Asus, yang satu mereknya Toshiba atau HP, enggak masalah. Tapi dia kan device-nya adalah PC ya. PC dengan PC itu pakainya berarti kabelnya cross. Seperti halnya seperti ini. Hub itu macam-macam, ada berbagai macam merek. Ada yang D-Link, ada yang TP-Link, ada yang bagus juga apa namanya, Telesis itu juga bagus, Cisco juga bagus. Ya. Jadi kita tidak berbicara masalah merek, tetapi device-nya ini apa. Itu ya. Oke, ini tadi sudah kita buat desain seperti ini. Nah, ini belum ada IP-nya ya, untuk yang PC 6 dan PC 7 ini belum ada IP-nya. Nah, sekarang akan kita coba langsung aja. Misalkan kita nyoba antara hub dengan hub. Ini namanya hub 0, ini hub 1. Kita lihat misalnya dari hub 0 ke hub. Oke, nggak mau deh. Karena apa? Karena dia nggak ada IP-nya. Jadi kalau device yang tidak ada IP itu dia nggak bisa digunakan untuk mengirim. Tapi ini kenapa? Ya karena dia untuk hub di sini dia digunakan sebagai istilahnya untuk menjembatani, jadi bukan sebagai source-nya. Nah, misalkan kita dari PC 2 ke PC 6. Nah, ini ada error ya. No functional port. Kenapa? Ya, kenapa? Ya karena belum ada IP-nya. Kita harus set IP terlebih dahulu. Oke. Kalau seperti ini kita tekan tombol escape. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita buat dulu, misalkan ini catatan kita ya, biar nanti nggak lupa. Kita buat misalkan di PC 6. PC 6 itu kita berikan IP misalkan 192.168.1.7.
ya. Kita copy aja biar cepat. Kemudian untuk yang PC 7 ini kita beri IP 1.8. Ini 1.7 berarti ya. Kita berikan IP 92.168.1.7. 92.168.1. Nah, untuk gateway ya, gateway sekali lagi gateway itu harus sama dalam satu jaringan. Ya, tadi gateway-nya adalah 1.3 ya untuk yang ini. Oke. Gateway-nya 168.1.3 ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk PC yang 7 juga kita berikan IP. IP-nya berapa? 192.168. Benar ya, 8 ya? Oke. Gateway-nya 192.168.1.3. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, baru nanti kita akan cek apakah sudah benar atau belum. Ya. Kita coba ya, misalkan dari PC 1 ke PC 6 successful. Ya, kemudian dari 7 ke 4 misalkan. Balik nih, dari 4 ke 7 successful juga. Dari 6 ke 5 successful juga. Ini nggak kelihatan ya, kita hapus. Dari 7 ke 3 juga successful. Nah, berarti ini untuk konfigurasi IP-nya, kabelnya ya di jaringan seperti ini dia sudah sukses ataupun sudah berhasil. Gitu. Ya, anak-anak, jadi sampai di sini dulu saja ya. Sampai di sini dulu saja. Silakan kalian membuat tugasnya adalah kalian buat desainnya IP seperti ini ya. Desain IP-nya seperti ini. Kemudian kalian terapkan di paket tracernya seperti ini ya. Dan nanti disimulasikan sampai dengan berjalan. Ya, sampai berjalan kalian foto ini apa namanya? Screenshot aja. Kemudian kalian kirimkan. Dan satu lagi yang dikirimkan, oke, bentar, tugasnya membuat perencanaan IP address seperti ini maksudnya, yang di notepad ini tugas yang pertama. Kemudian yang kedua, screenshot hasil desain. Kemudian yang ketiga adalah ini, file ini ya, setelah kita buat ini itu kita simpan, kita save ya, kita save, misalkan kita simpan di mana, misalkan kita simpan di dokumen. Nah, misalkan kita kasih tugas tracer misalkan ya, misalkan tugas 10 RPL cerdas misalkan, nah, seperti ini. Kemudian kita klik save. Jadi nanti filenya akan tersimpan dalam bentuk file .pkt ya. Kita klik save. Berada di dokumen ya. Save. Nah, kita lihat buka di dokumen. Nah, ini tugas Komcerdas nanti ini beserta ini yang dikirimkan ya, dilampirkan tugasnya. Jadi tugasnya adalah file hasil penyimpanan paket tracer. Nah, ini yang akan dikirimkan. Gitu. Oke, gitu anak-anak. Mungkin ini video tutorialnya seperti ini. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan coba telekonferensi lagi. Kalau masih belum jelas, nanti akan kita buatkan video tutorial untuk selanjutnya. Demikian untuk video kali ini. Atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.